Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai desain penelitian kohort. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Aprilia Putri, kemudian Anissa Dwi Putri, Akila Amran Azahra, Nelly Aulia Agata, Novia Tri Ramadhani, Rika Yulia Rukiahwati, saya sendiri Siti Hairun Nabila, dan Zafira Sukma Tiara. Adapun submateri yang akan kami bahas pada video ini yang pertama yaitu pengertian dari desain penelitian kohort, langkah-langkah desain penelitian kohort, memilih kelompok terpapar dan tidak terpapar pada desain penelitian kohort, analisis desain penelitian kohort, kelebihan dan kekurangan dari desain penelitian kohort, serta contoh dari desain penelitian kohort. Baiklah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian penelitian kohort. Studi kohort adalah rancangan studi yang mempelajari hubungan antara paparan dan penyakit, dengan cara membandingkan kelompok terpapar dan tidak terpapar berdasarkan status penyakit. Ciri-ciri studi kohort adalah pemilihan subjek berdasarkan status paparannya, dan kemudian dilakukan pengamatan dan pencatatan apakah subjek dalam perkembangannya mengalami penyakit yang diteliti atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu alur dari desain penelitian kohort dapat dilihat pada bagan berikut ini. Selanjutnya, langkah-langkah desain penelitian kohort yang pertama yaitu menetapkan pertanyaan penelitian dan hipotesis, kemudian menetapkan kohort, kemudian memilih kelompok kontrol, kemudian mengidentifikasi variabel penelitian, mengamati timbulnya efek, dan menganalisis hasil. Selanjutnya yaitu memilih kelompok terpapar. Kelompok terpapar adalah suatu kelompok dari populasi yang anggotanya telah terpapar faktor risiko yang dimaksud. Kelompok terpapar dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu populasi umum dan populasi khusus. Populasi umum dapat digunakan jika A. Prevalensi paparan pada populasi cukup tinggi, B. Mempunyai batas geografik yang jelas, C. Secara demografik stabil, dan D. Ketersediaan catatan demografi yang lengkap dan up-to-date. Selanjutnya yaitu memilih kelompok tidak terpapar. Kelompok tidak terpapar adalah suatu kelompok dari populasi yang anggotanya tidak terpapar faktor yang sedang diteliti. Kelompok tidak terpapar dapat berasal dari 1. Internal comparison, yaitu berasal dari populasi yang sama atau single population, baik exposed group maupun non-exposed group. Yang kedua yaitu external comparison, yaitu diambil dari populasi umum di mana anggota tinggal dan tidak bekerja pada lingkungan yang sama dengan exposed group atau kelompok terpapar. Selanjutnya yaitu population comparison, yaitu dapat berasal dari populasi umum dengan syarat data outcome dari populasi umum tadi telah diketahui atau telah ada seperti insiden atau mortalitas. Selanjutnya yaitu analisis kohort. Ukuran derajat kesehatan yang digunakan dalam desain penelitian kohort adalah relative risk atau risiko relatif atau biasa disebut dengan RR. Perhitungan nilai RR untuk desain kohort adalah sebagai berikut. RR sama dengan incidence effect pada kelompok dengan faktor risiko per incidence effect pada kelompok tanpa faktor risiko. Dapat dilihat pada tabel, maka RR sama dengan A per A tambah B per C ditambah D. Selanjutnya, interpretasi nilai RR. Jika RR sama dengan 1, maka faktor yang diteliti bukan sebagai faktor resiko. Jika RR kurang dari 1, maka faktor yang diteliti atau faktor resiko merupakan faktor protektif atau pencegah terjadinya efek. Jika RR lebih dari 1, maka faktor yang diteliti atau faktor risiko merupakan faktor penyebab. Berikutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari desain penelitian kohort. Adapun kelebihan dari desain penelitian kohort adalah sebagai berikut. 1. Desain terbaik dalam menentukan insiden dan perjalanan penyakit. Yang kedua, dapat menentukan kasus yang fatal atau progresif. Yang ketiga, dapat meneliti beberapa efek sekaligus dari satu faktor risiko tertentu. Kemudian yang selanjutnya dapat meneliti berbagai masalah kesehatan yang makin meningkat. Sementara itu, kekurangan dari desain penelitian kohort adalah 1. Memerlukan waktu yang lama dan biaya yang mahal. 2. Seringkali rumit.
3. Kurang efisien untuk meneliti kasus yang jarang terjadi. 4. Terancam terjadinya dropout atau terjadinya perubahan intensitas pajanan. Dan yang terakhir yaitu dapat menimbulkan masalah etika karena membiarkan subjek terpajan faktor yang dicurigai sebagai faktor resiko. Berikut ini adalah contoh dari desain penelitian kohort. Seorang dokter mempertanyakan apakah ada hubungan kebiasaan merokok dengan kejadian koroner. Sekelompok orang yang mempunyai kebiasaan merokok atau terpapar dibandingkan dengan kelompok orang yang tidak mempunyai kebiasaan merokok atau tidak terpapar, lalu peneliti mengikuti beberapa tahun kejadian jantung koronernya. Contoh lainnya yaitu sekelompok pekerja pada pabrik yang terpapar bahan debu dibandingkan dengan kelompok pekerja yang tidak terpapar debu, misalnya pekerja manajer. Kedua kelompok tersebut diikuti dalam kurun waktu tertentu, lalu diobservasi gangguan pernapasan yang dialami. Baiklah, itulah penjelasan dari video pembelajaran kelompok kami mengenai desain penelitian kohort. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.